Banyak isu terkini yang menarik dibahas. Tempat yang bisa kamu jadikan wadah bersuara. Sudut pandang redaksi beropini berdasarkan fakta dan data. Hanya di Asumsi, Allian, Meta, Radio. Indonesia belum terbebas dari COVID-19. Gelombang ketiga COVID-19 di Indonesia diprediksi akan terjadi setelah libur Natal dan Tahun Baru 2022. Tadi Presiden menekankan kepada kami semua agar betul-betul berhati-hati menyiapkan seluruh langkah mitigasi apabila terjadi gelombang ketiga akibat libur Natal dan Tahun Baru. Saat ini pemerintah gencar mengedukasi masyarakat terkait protokol kesehatan dan memperluas cakupan vaksinasi. Kita tahu bahwa COVID ini tidak mungkin akan hilang dan oleh sebab itu kita harus mulai menyiapkan transisi dari pandemi ke endemi dan juga mulai belajar hidup bersama dengan COVID. Mampukah Indonesia hidup beriringan dengan pandemi? Indonesia berhasil melewati amukan gelombang kedua COVID-19. Namun, ekspansi virus corona di dunia tak cukup 2 gelombang. Badai COVID-19 nyatanya kembali terulang. Siapkah Indonesia menghadapi ancaman potensi badai gelombang kedua? Inilah Asumsi Sudut Pandang Redaksi edisi 19 November bersama saya, Diana Stuti. Kami juga mengundang partisipasi Metagen di nomor telepon 082 324 465 800. Ya, bersama pimpinan redaksi Meta Radio, ada Bung Septian Yusuf yang sudah terhubung melalui aplikasi Zoom. Selamat sore, kabar baik Bung Yusuf? Selamat sore Bung Dian, kabar baik. Bagaimana dengan kabar tim redaksi sana, Dian? Ya, kabar baik juga Bung Yusuf. Bung Yusuf, COVID-19 di Indonesia ini sudah turun di level 1, sehingga mobilitas masyarakat ini dilonggarkan. Namun terjadi kenaikan kasus di 43 kabupaten. Bagaimana Bung Anda melihat ini? Ya, terima kasih Dian. Pertama kita harus memberikan apresiasi pada pemerintah dan juga masyarakat hingga kita mampu menyentuh level 1 di banyak daerah. Meski sekarang kita bisa sedikit menghirup udara bebas, tetap ada yang harus dievaluasi dan juga dijaga. Yang saya lihat dalam pengendalian pandemi ini, respon berbagai kabupaten kota itu tidaklah sama, tidak juga sama kuat, apalagi kalau berbicara soal 3T dan 5M. Nah, kita kembali ke bulan Juni sampai Juli lalu, di mana terjadi lonjakan kasus dan gelombang kedua akibat varian Delta dari India, yang menyebabkan puluhan ribu kasus dalam berhari. Hingga pemerintah mulai memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM secara berlevel. Nah, perlu diingat, Metagen negara kita adalah negara kepulauan yang penduduknya sangat banyak. Tentu hal ini membuat tantangannya semakin besar. Walau pelonggaran ini dibarengi dengan 3T dan juga 5M, banyak masyarakat yang bertindak seakan virus ini sudah hilang. Begitu ya, Bung? Ya betul, Dian. Sebenarnya sudah sepatutnya seluruh masyarakat itu tetap waspada. Data terbaru dari Kemenkes RI pada 13 November yang lalu, penambahan kasus varian Delta ini tercatat sebanyak 165 kasus di Jawa Barat, DKI Jakarta 90 kasus, dan Sulawesi Utara 86 kasus. Dan kasus yang ditemukan oleh pemerintah itu sebenarnya masih belum mendekati kondisi sebenarnya di masyarakat. Masih ada potensi kasus yang mungkin belum ditemukan oleh pemerintah. Terlebih sekarang secara global telah tercatat varian baru, varian New Delta Plus, yang 15% lebih menular daripada varian Delta. Jadikan ini sebagai alarm untuk kita bersama agar waspada. Mumpung kasusnya masih bisa terkendali, jangan sampai meledak seperti negara-negara di Eropa. Begitu, Dian. Ya, pemerintah sudah menyiapkan 6 strategi sebagai upaya pengendalian lonjakan kasus dan juga varian baru. Bagaimana, Bung, menurut Anda? Ya, Dian, jika kita lihat bersama, Indonesia masih dalam posisi yang rawan. Kalau ada yang mengatakan Indonesia itu sudah aman, saya rasa salah kaprah. Karena berbicara aman saat ini belum tepat, mengingat pengendalian kasus secara global, terutama hal cakupan vaksinasi ini sangat belum merata. Namun yang harus diakui saat ini setiap negara mempunyai kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Nah, 6 strategi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah merupakan imbauan dan pengingat untuk seluruh jajaran masyarakat jelang libur Natal dan juga Tahun Baru. Nah, kemudian berbicara soal pelonggaran, memang sulit jika Indonesia tidak melakukan pelonggaran karena ini adalah tahun kedua di mana sektor ekonomi dan juga sektor lainnya sudah semakin berat.
Kemudian berbicara potensi gelombang ketiga, tidak mungkin kalau dikatakan tidak ada. Karena virus ini terus bermutasi dan juga membuat varian baru. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal, contohnya varian New Delta Plus. Nah, oleh karena itu, semua relaksasi yang dilakukan oleh pemerintah harus terukur, terkendali, dan juga terevaluasi. Jangan sampai pemerintah lengah dan telat mengerem begitu Dian, hingga menyebabkan kita memulai dari nol lagi. Begitu. Ya, namanya Tagen untuk mendengarkan mengenai imunitas di Indonesia, kita dengarkan penjelasan dari peneliti pandemi Griffith University Australia, Diki Budiman. Bicara potensi gelombang berikut itu bicara ada tidaknya sejumlah orang masyarakat yang rawan secara kondisi imunitasnya. Gitu. Jadi bicara kerawanan ini adalah karena di dalam masyarakat kita Indonesia ini sebagian bahkan cukup signifikan, kalaupun misalnya dianggap sekarang dihitung yang 60%-nya aja udah dihitung ya, itu berarti ada 40% dari penduduk kita itu belum memiliki imunitas terhadap COVID-19. Baik Bung Yusuf, kita tadi sudah membahas mengenai kasus COVID-19 dan juga vaksinasi. Selanjutnya Bung Yusuf dan juga Metagen, kami sudah terhubung dengan narasumber dari Inggris karena negara di Eropa ini memiliki kelebihan dalam menangani kasus COVID-19. Sudah ada Ahmad Riansyah. Selamat sore Bung Ahmad. Halo, selamat sore untuk Indonesia. Apa kabar Bung Ahmad? Sehat Bung Yusuf. Bung Yusuf gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bung Ahmad. Oke, alhamdulillah. Ya, ke pertanyaan langsung ya Bung Ahmad. Seperti apa perkembangan kasus di sana? Lalu bagaimana Inggris menghadapi gelombang baru, Bung Ahmad? Oke, kalau misalkan untuk kasusnya sendiri memang terjadi kenaikan. Misalkan dalam minggu kemarin tercatat lebih dari 50.000 kasus yang terjadi di Inggris. Namun kalau misalkan kita bertanya mengenai seperti apa penanganannya, kalau saya lihat masih dalam lingkup normal karena orang-orang masih bisa sekolah dengan baik, stadion masih penuh, dan juga aktivitas publik belum ada yang benar-benar dikembalikan seperti pada masa lockdown dulu. Mungkin tingkat pengetesan antigen untuk memasuki ruang lingkup publik saja yang diperbanyak ketika terjadi peningkatan dalam kasus ini, seperti itu. Lalu bagaimana langkah pemerintah Inggris terkait dengan vaksinasi dan juga kebijakannya, Bung Ahmad? Oke, kalau misalkan untuk vaksinasi sendiri di sini cukup baik ya pelayanan dan vaksinasinya. Bagaimana mereka berkoordinasi dengan pihak-pihak swasta, kampus, dan juga pihak-pihak lainnya. Terus juga kemudian booster diizinkan untuk warga negara asli Inggris maupun warga negara asing. Jadi kalau misalkan dari vaksin sendiri itu luar biasa penanganan dari mereka, seperti itu. Baik, terima kasih Bung Ahmad sudah berbagi informasi dengan Metagen yang ada di rumah. Kembali bersama pimpinan redaksi Meta Radio, kita tadi sudah mendengar bagaimana komunikasi pemerintah Inggris dengan penduduknya. Lantas bagaimana dengan pemerintah kita, Bung Yusuf? Ya Dian, salah satu kunci pengendalian pandemi adalah strategi komunikasi resiko yang tepat dan efektif oleh pemerintahnya. Karena masyarakat kita tidak bisa diberikan pesan yang sifatnya one for all for one. Masyarakat Indonesia mempunyai segmentasi yang berbeda-beda, begitu juga dengan pemahamannya. Berbicara mengenai masa transisi pandemi ke endemi, sudah siapkah masyarakat hidup berdampingan dengan endemi? Berikut kita dengarkan suara masyarakat. Suara Metagen. Saya Ibu Mujiana, pengasong tas Beringharjo, asalnya dari Kulon Progo. Nggak siap karena nggak bisa bebas, nggak bisa mencari makan, kan sepi di mana-mana, pekerjaan nggak ada. Wisatawan juga nggak ada, tapi jualan tas kan susah, nggak laku ya. Kalau nggak ada wisatawan, nggak ada tamu ya. Nama saya Puspa Ayu Heni Hakim. Saya sebagai tenaga kesehatan dari Rumah Sakit Islam Amal Sehat Sragen. Menurut saya sangat siap untuk hidup berdampingan dengan pandemi dikarenakan COVID-19 sendiri ini tidak tahu kapan akan berakhir. Saya Muhammad Ibnu Bastian, pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan bagian Barat.
Saya siap hidup berdampingan dengan pandemi. Karena menurut saya adalah salah satu masyarakat yang sudah jenuh akan pandemi ini. Selama 2 tahun, pandemi masih belum usai juga. Suara Metagen. Baik, memang ada yang siap dan juga belum siap untuk hidup beriringan dengan pandemi. Kita jeda sebentar, Bung Yusuf, dan Metagen tetap di 107.7 Meta Radio, Your Future Media. Asumsi, Allian, Meta Radio. Asumsi, Allian, Meta Radio. Terima kasih Metagen masih mendengarkan kami di program Asumsi Sudut Pandang Redaksi. Masih bersama pimpinan redaksi Meta Radio membahas siapkah Indonesia berdampingan dengan pandemi. Bagaimana menurut Anda, Bung Yusuf? Ya Dian, jelas ini adalah salah satu arah yang tidak bisa dihindari oleh semua negara. Namun yang harus disadari sekali lagi, Indonesia masih dalam tahapan pandemi. Perubahan ke endemi ini tergantung bagaimana kita berjuang bersama, bukan hanya soal vaksinasi. Ya perlu ditekankan, endemi ini bukan berarti situasi yang tidak berbahaya. Karena bedanya endemi itu hanya terjumlah kasus yang lebih terkendali. Tapi pada saat endemi, pemerintah juga harus menetapkan jumlah batasan kasus yang bisa ditolerir oleh fasilitas kesehatan dan juga kegiatan ekonomi. Nah, ada beberapa indikator yang harus terus dipenuhi dalam periode tertentu oleh pemerintah kita dalam perubahan status menuju endemi, yaitu positivity rate di bawah 5%, kasus terkonfirmasi di bawah 20, dan kematian minimal 1 kasus per 100.000 penduduk, kontak erat per kasus konfirmasi 1 berbanding 15, ketersediaan tempat tidur rumah sakit di bawah 60%, dan perawat di rumah sakit 5 orang per 100.000 penduduk. Begitu, Dian. Baik Bu Yusuf, kita beri dulu kesempatan Metagen untuk beropini langsung bersama kita di nomor 082 324 465 800. Metagen beropini. Kami sudah terhubung dengan Metagen yang ada di Majalengka, Alifah Aulia. Halo Alifah, silakan opininya. Halo, menurut saya Indonesia ini masih banyak catatan ya jika ingin menuju endemi, terutama di kebijakan pemerintah. Contohnya dalam penerapan tes standar kesehatan PCR. Saya merasa pemerintah ini kurang komunikasi dengan masyarakat. Perlu dijelaskan lebih lanjut gitu loh, fungsinya apa, kemudian juga alasan diubahnya kenapa. Jadi pemerintah tidak terkesan belum matang dalam perencanaan. Baik, terima kasih Alifah di Majalengka, selamat sore. Mendengarkan suara dari masyarakat ini, akankah siap masyarakat kita beriringan dengan pandemi, Bung Yusuf? Ya, saya rasa seluruh masyarakat Indonesia sudah sangat ingin menjalani kehidupan normal layaknya sebelum pandemi. Nah, dengan catatan, saya menggarisbawahi kepada seluruh Metagen, ingatlah kita harus lebih superior dibandingkan dengan virus COVID-19, sehingga status pandemi bisa segera kita ubah menjadi endemi. Itu, Dian. Rasanya hari ini, semoga selalu sehat. Metagen terima kasih juga sudah mendengarkan kami di program Asumsi. Saya Diana Stuti, pamit dari ruang dengar Anda. Terus dengarkan Asumsi setiap hari Jumat pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, hanya di 107.7 Meta Radio, Your Future Media. Selamat sore, salam sehat. Banyak isu terkini yang menarik dibahas. Tempat yang bisa kamu jadikan wadah bersuara. Sudut pandang redaksi, beropini berdasarkan fakta dan data. Hanya di Asumsi, Allian, Meta Radio.